orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua, saudara, mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Ye, pala lo bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang kompak, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Biar gue diundang lagi. Ya bukan, jangan diborong sekarang. Diborong sekarang urusannya besok gue nggak diundang lagi. Lanjut jangan deh. Jawab jangan. Betul. Saudara, banyak jenderal TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil, saudara. Kenil itu tentara buatan Belanda. Mereka masuk jadi Kenil. Setelah mereka masuk jadi Kenil, mereka diajarkan bagaimana cara megang senjata, bagaimana cara perang, bagaimana cara lempar granat, saudara. Semua diajarin. Jadi mereka bisa tempur. Di antara yang jadi Kenil siapa? Pak Harto jadi Kenil, saudara. Banyak. Abdul Haris Nasution jadi Kenil, saudara. Pak Yani jadi Kenil, saudara. Salah satu pahlawan revolusi. Semua ikut jadi Kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Takbir. Bagus tidak? Saudara, Bung Karno itu dulu jadi mandor Romusa di zaman Jepang, saudara. Bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Dibentuk oleh Belanda. Bung Karno dibentuk peta, dibentuk oleh Jepang. Maaf, saudara. Kenil dibentuk oleh Belanda. Peta dibentuk oleh Jepang. Banyak orang kita ikut peta, saudara. Diajarkan oleh Jepang bagaimana cara lawan Belanda, bagaimana cara lawan Inggris yang mau kembali lagi ke Indonesia. Dikasih senjata sama Jepang, ini senjatanya, lawan mereka. Saudara, Bung Karno ikut, jenderal-jenderal ikut, saudara. Terus apa kita mau sebut Bung Karno antek Belanda? Apa kita mau sebut Bung Karno antek Jepang? Nggak bisa, saudara. Itu strategi, saudara. Diambil ilmu perangnya, diambil senjatanya. Begitu tiba saatnya, gunakan untuk ngusir Jepang. Betul? Takbir. Berarti saya tanya, strateginya bagus gak? Bagus gak? Saudara, dulu di zaman Belanda nggak boleh ada organisasi berdiri tanpa izin Belanda.
Mana boleh. Jamiat Khair, organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia, saudara, diizinkan Belanda. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, saudara, sebagai organisasi Islam. Izinnya dari siapa? Belanda. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi, saudara. Para habaib ngelihat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat, Belanda mecah belah umat, politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda. Minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Enggak begitu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Dulu orang di Indonesia kalau beli tanah, saudara, harus ada verponding sama agendomnya. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, verponding itu surat tanah dari siapa? Belanda. Agendom surat tanah dari siapa? Belanda, saudara. Lalu apa rakyat Indonesia yang ngurus itu surat buat menyelamatkan tanahnya mau disebut antek Belanda? Nggak bisa. Sebab kalau dia nggak urus, tanahnya disita, tanahnya diambil. Itu namanya strategi. Jangan sampai tanahnya diambil Belanda. Betul? Kalau begitu kakek moyang kita nih semua yang dulu ngurus perponding, agendom, surat tanah dari Belanda, antek bukan? Antek bukan? Berpikir yang cerdas, emang kunyuk kan gak punya otak. Susah kalau ngomong kunyuk, saudara. Nokojo Habib Utsman antek Belanda, saudara. Ketika itu Belanda mengobok-obok umat Islam. Haji mau dilarang karena saran dari Profesor Senok Hugroin, saudara. Haji mau dilarang, saudara. Habib Utsman masuk didaulat oleh kiai-kiai Betawi. Bukan Belanda yang angkat beliau sebagai mufti, saudara. Beliau diminta oleh tuan-tuan guru di Jakarta, Habib, segera pegang ini jabatan mufti. Kalau enggak nanti kita diacak-acak sama Belanda. Nanti Belanda yang memutuskan kapan puasa, kapan lebaran, kemana bayar zakat, siapa yang boleh haji. Kalau diatur Belanda, rusak kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Habib Utsman maju sebagai mufti, saudara. Selama 20 tahun tanpa digaji. Untuk apa? Untuk menahan, saudara, otoritariannya Belanda. Jadi kemudian Habib Utsman begitu diminta fatwanya oleh Belanda, bagaimana soal haji? Teruskan, nggak boleh haji dilarang. Sampai akhirnya penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, penentuan Idul Adha, Belanda sepenuhnya menyerahkan kepada Habib Utsman. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kalau Idul Fitri diatur Belanda, kacau gak? Lebaran sekarang bisa dibilang rusak sama dia. Tidak? Berjasa tidak? Enggak. Supaya umat Belanda. Akhirnya permohonan ini diterima, tapi setengahnya, saudara. Maksudnya apa? Dalam perdata diizinkan oleh warisan, semua diizinkan Belanda. Pakai hukum Islam. Makanya Belanda membuka pengadilan syariat, saudara. Di zaman Belanda ada pengadilan syariat, saudara. Masya Allah. Dan sampai hari ini, saudara, semua masukan hukum di pengadilan syariat di zaman Belanda yang merupakan ide dan saran dari Habib Utsman hari ini masuk ke dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan oleh pengadilan agama. Takbir. Cuma Belanda enggak setuju kalau hukum pidananya mencuri potong tangan. Saudara,
berjudi atau mabok-mabokan di cambuk Belanda nggak setuju. Urusan rumah tangga, urusan keluarga diizinkan oleh Belanda. Bayangkan kalau saat itu kita nggak punya mufti, Belanda seenak-enaknya bikin aturan rumah tangga, kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini namanya bagi-bagi tugas. Habib Utsman mengamankan itu, yang lain mengamankan yang lain. Jadi saya tanya, kalau gitu Habib Utsman antek Belanda bukan? Antek Belanda bukan? Takbir! Ini yang nuduh Habib Utsman antek nih, kunyuk, kunyuk gak? Saudara, seenaknya mereka memfitnah. Makanya saya minta tolong tuan-tuan guru, tolong para muallim, jangan kita biarkan kalau guru besar kita, mufti kita yang sudah berjasa dihina-hina kita diam. Nggak sampai di situ. Bahkan nasabnya Habib Utsman dibilang palsu. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Lucunya, habis dibilang semua habaib nasabnya palsu, si kunyuk ngaku sebagai turunan Nabi. Ya, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini kunyuk-kunyuk makin kurang ajar. Kemarin pakai ngancam. Para habaib Ba'alwi harus diusir dari Indonesia. Harus di sweeping. Ngancem. Iya. Gua kepret ke kuburan loh. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau nasab Ba'alwi nggak diakui, berarti saudara, Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur ratib, yang ratibnya kita baca, yang di Asafiyah diamalkan saudara, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, juga bukan Habib. Saudara, begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Yang jadi Habib cuman Fuad Pleret. Yang jadi Habib cuman Kunyuk Imad. Masya Allah, pakai ngancam. Habaib akan kita sweeping. Gue tunggu, kapan mau sweeping gue? Ayo sweeping. Kurang ajar main mau sweeping. Pakai ngancam. Kita akan bentuk pasukan berani mati untuk kejar para habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Takbir. Setuju tidak? Ibu-ibu protes, Habib galak bener. Kok ada pasukan berani matiin? Bu. Hai. Susah bener lu dipanggilnya. Bu. Kalau ada pasukan berani mati, terus gak dimatiin, kan kesian bu. Betul. Pasukan berani mati, gak dimatiin, kesian gak? Kesian, gak ada musuhnya dia. Nah gue bikin pasukan berani matiin, ayo deh melubur-uberan juga boleh lu. Jangan, gak boleh begitu. Kalau mau berdebat ilmiah, debat ilmiah. Mereka tantang berdebat saudara. Ayo habaib, berdebat dengan kami. Wah. Actionnya sih boleh Kunyuk. Nah kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak ini bagaimana Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat. Datang Habib Hanif ke Banten saudara, kesarang dia orang. Habib Hanif udah datang bawa kitab, bawa ilmu, si Kunyuk nggak datang. Ya kacau tidak? Logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu, lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kira-kira jelas gak? Jadi sebetulnya umat mesti tahu, kalau ada orang, saudara,
menolak nasabnya habaib, terus dia ngaku dirinya habaib. Ini ciri kunyuk, saudara. Ini ciri kunyuk, saudara. Kalau dia mau debat nasab habaib, silakan. Mau pakai kitab, silakan. Mau pakai buku nasab, silakan. Mau pakai ahli nasab, silakan. Enggak usah pakai ngancam. Model gue diancam, Ada yang nasihati saya, Ki Ailwi. Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Dipikir gue takut kali. Habib Rizik jangan terpancing. Jawab jangan. Jawab jangan. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan. Pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka, betul. Takbir. Maka saya mau tanya nih semua yang hadir sini, siap bersama ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman. Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu sebagai penutup saya mau kasih tahu nih si kunyuk-kunyuk nih semua. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Ini kan operasi intelijen, saudara. Operasi intelijen, Bu, Pak. Bikin kajian. Nah, hasil kajiannya apa? Di Indonesia ini yang berakar mempengaruhi putusan rakyat masyarakat ada dua. Satu kiai, dua habaib, saudara. Di mana para kiai punya pondok pesantren besar-besar. Muridnya puluhan ribu. Kalau digabung dari kiai ke kiai bisa jutaan. Betul? Betul? Habaib begitu juga. Punya majelis taklim di mana-mana. Punya majelis tablik di mana-mana. Sekali tablik yang hadir puluhan ribu. Bahkan bisa ratusan ribu. Kadang-kadang jutaan. Betul? Betul. Ini dalam ilmu politik, saudara, ini dianggap satu kekuatan yang mengancam. Kalau kiai-kiai dan habaib-habaib tersebut tidak bisa dirangkul, maka dianggap ini ancaman bagi kekuasaan. Makanya kalau yang mau dirangkul, dirangkul. Yang nggak mau dirangkul, dipukul, saudara. Yang nggak mau dipeluk, digebuk, saudara. Yang nggak mau disayang, ditendang, saudara. Nah, kenapa mereka begitu usil, saudara? Karena mereka-mereka ini yang didukung oleh oligarki jahat. Sallu ala Nabi. Takbir. Jadi para penguasa jahat yang didukung oleh oligarki busuk, saudara, melihat kiai dan habaib ancaman. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini nggak boleh bersatu. Nggak bersatu aja ancaman, apalagi bersatu, saudara. Maka itu mereka mau pecah belah. Bagaimana supaya orang nggak percaya sama kiai-kiai? Disebarlah berita-berita, kiai mesum, di pondok pesantren banyak LGBT, di pondok pesantren ada banyak hubungan begini, hubungan begitu, untuk ngejelekin pesantren supaya orang nggak masuk pesantren, saudara. Lalu bagaimana untuk habaibnya, saudara? Nah, untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak memban, nggak memban. Ya, akhirnya terakhir habaib ini kan dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dihormati? Oh, karena mereka turunan Nabi. Oh, kalau begitu, bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka cabut pengaruh habaib, cabut pengaruh kiai dari akar-akarnya, saudara. Kurang ajar. Ini operasi intelijen nih. Ini dulu nggak terjadi sebelum si brengsek yang jadi pemimpin, saudara. Lu tahu gak si brengsek? Pokoknya nih hari istilahnya cakep-cakep. Ada kunyuk, ada brengsek. Kira-kira jelas gak? Nah, saya tanya, kalau kiai dan habaib diadu domba bahaya tidak?
Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah sekarang kelompok ini bayar orang, saudara. Yang iri dengki dengan habaib dibayar. Yang benci kepada habaib dibayar. Buzzer yang nyari duit dibayar. Anak keturunan TKI yang dendam dengan kiai dibayar. Saudara, mereka rame-rame mengganyang habaib dan kiai. Kurang ajar. Kiai sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar, hafizahullah ta'ala, Rais Am PBNU, saudara, bicara menasehati, ini kelompok jangan kurang ajar kepada habaib. Selama ini kita NU dengan habaib berhubungan baik. Habaib itu dari Ba'alwi, mereka keturunan Nabi. Diancam Kiai Haji Miftahul Akhyar, dihina-hina, saudara. Pimpinan NU, orang tua NU dicaci maki, dihina dan diancam. PBNU mau dikepung oleh mereka. Kurang ajar. Begitu saja, mereka ini didiamkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Siap lawan mereka, siap hajar mereka. Takbir. Nama itu saya minta tolong para muallim, para kiai, ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ayo kita tanyakan. Saudara, jangan sekarang orang yang gak tahu nasab bicara nasab. Hati-hati, jangankan orang awam nih. Jangankan orang awam. Ada tokoh didatangi, dikasih nasab buat dia, langsung nyerang habaib, saudara. Padahal dia sama habaib selama ini hubungannya baik. Ini fitnah berbahaya. Ini fitnah berbahaya. Gak boleh dibiarkan. Habaib, kiai, muallim, kiai, nyai, ustadz, ustazah wajib bersatu, betul. Nah sekarang pertanyaan saya sebagai penutup, semuanya siap bersatu? Siap bersatu?